Baik Bapak-bapak rahimakumullah, kita masuk sesi berikutnya. Ini karena sebentar lagi Ramadan, kita akan bahas mengenai tarhib Ramadan. Maksudnya ya kita minimal mengetahui keutamaan bulan Ramadan agar kita siap menyongsong ibadah di bulan Ramadan. Dan ini insya Allah nanti kita bagi beberapa sesi ya. Kita tidak menghabiskan satu malam ini. Kemungkinan berlanjut pada pekan-pekan berikutnya sampai kita nanti berjumpa dengan bulan Ramadan. Bapak-bapak rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan untuk berpuasa dan bulan untuk sholat, juga bulan untuk membaca Al-Quran. Ya, bulan Ramadan merupakan suatu bulan yang penuh dengan ampunan dan pembebasan dari api neraka. Di bulan tersebut ya pintu-pintu dari surga dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Dan setan-setan pun dibelenggu, lalu dilipatkannya amal kebajikan, dikabulkannya doa-doa dan diangkatnya derajat. Jika kita melihat Bapak-bapak rahimakumullah ya, gambaran dari para pendahulu kita yang soleh dari kalangan para sahabat Nabi, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama setelahnya, mereka menyikapi bulan Ramadan ya, maka mereka itu ya menyikapi perkara tersebut dengan perkara yang besar, sehingga mereka itu benar-benar perhatian ya terkait bulan Ramadan. Dan hal ini terlihat dari riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif ya, bahwasanya para salafus saleh dulu itu selama setengah tahun berdoa agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dan setengah tahun selesainya ya habis Ramadan nih, selama setengah tahun habis Ramadan mereka berdoa agar ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ibadah di bulan Ramadan. Jadi dari Ramadan ke Ramadan berikutnya mereka bagi dua dalam waktu 6 bulan. Setelah Ramadan mereka berdoa agar Allah menerima amal soleh mereka. Lalu 6 bulan tersisa menuju Ramadan lagi, maka mereka berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan berikutnya. Nah, doanya adalah Allahumma balighna Ramadan. Ya Pak ya, coba kita ulangi. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Saya baca, Bapak-bapak ulangi. Allahumma balighna Ramadan. Sekali lagi. Allahumma balighna Ramadan. Yang artinya ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Nah, ini dibaca Bapak-bapak, karena kita nggak tahu umur kita kan, begitu. Nah, berikutnya Bapak-bapak rahimakumullah, hal yang paling mendasari sikap para salafus saleh tersebut tidak lain karena mereka itu faham benar tentang keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan, sehingga mereka benar-benar bersemangat ingin berjumpa dengan bulan Ramadan serta memaksimalkan waktu mereka di bulan Ramadan. Demikianlah Bapak-bapak rahimakumullah, apabila seseorang benar-benar serius untuk menyambut bulan Ramadan, maka sejauh itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberi taufik kepadanya agar mengisi bulan Ramadan tersebut ya dengan semaksimal mungkin. Adapun bagi orang yang menyambut bulan Ramadan hanya sebagai rutinitas tahunan saja, maka tentu sikapnya akan biasa-biasa saja. Jadi ketika bulan Ramadan datang, ya biasa-biasa aja. Tidak ada perasaan wah senang, ya bahagia. Justru yang parahnya
bulan Ramadan semakin dekat, semakin sesak dadanya. Karena dia akan berpikir yang biasanya dia makan setiap hari, minum setiap hari, dia harus menahan rasa lapar dan rasa haus ini selama sebulan penuh. Ya, begitu Bapak-bapak. Dan ada sebagian orang seperti itu. Ya, dan nanti biasanya akan terbukti ketika mereka beribadah di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan mereka puasanya Senin Kamis, ya Pak ya. Harusnya kan sebulan penuh. Mereka puasanya Senin Kamis. Giliran bulan-bulan biasa mereka nggak puasa Senin Kamis. Giliran Ramadan datang puasanya malah Senin Kamis. Nah, ini bahaya. Dan perlu diingat Bapak-bapak rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui para hamba-hambanya, sehingga Allah itu pasti maha adil dalam memberikan balasan atas apa yang diusahakan oleh masing-masing hambanya di bulan Ramadan, baik bagi yang serius ataupun yang tidak serius. Tentunya kita tidak ingin menjadi orang yang biasa-biasa saja ketika mendapati bulan Ramadan. Tentu kita semua ingin mengikuti jejak para ulama-ulama terdahulu, jejak para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, yang mereka sangat luar biasa ketika di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Bapak-bapak rahimakumullah, kita perlu membahas hal-hal yang berkaitan tentang bulan Ramadan, terkait keutamaan-keutamaannya, fadilah-fadilahnya, ya, mungkin hukum-hukumnya, sehingga kita bisa berpuasa dan beribadah dengan semaksimal mungkin sebagaimana para salafus soleh dahulu. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, di antara keutamaan bulan Ramadan yang pertama adalah Ramadan itu bulan yang penuh dengan berkah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Atakum Ramadana syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ya, hadis ini riwayat An-Nasa'i dan hadis ini sahih. Bapak-bapak rahimakumullah, berkah itu apa? Ada yang tahu nggak? Pak Gimin, berkah apa Pak Gimin? Apa Pak Jumadi? Tahu tapi nggak bisa diungkapkan. Sedikit tapi cukup. Pak Giarto. Berkah itu rezeki. Mas Cahyo. Berkah. Apa ya? Bingung. Lanjut dulu. Pas. Bermanfaat. Berkah itu bermanfaat. Pak Lili, berkah itu apa Pak Lili? Bisa rezeki loh. Bisa rezeki. Apalagi? Sedikit tapi berkah. Kita tahunya gitu. Itu mah nambahin doang. Nggak apa-apa, yang penting sedikit tapi berkah. Itu mah nambahin doang. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, keberkahan itu ya secara istilah artinya adalah kebaikan yang banyak dan menetap. Berkah itu kebaikan yang banyak dan menetap. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mensifati bulan Ramadan dengan bulan yang penuh berkah, artinya kebaikan di bulan Ramadan sangatlah banyak. Nah, Bapak-bapak begitu ya. Lalu yang kedua, Bapak-bapak rahimakumullah, pahala akan dilipat gandakan. Kalau dikatakan bahwa bulan Ramadan memiliki banyak kebaikan, maka di antara kebaikannya adalah pahala yang dilipat gandakan secara kualitas dan juga kuantitas. Kualitasnya ditambahin, kuantitasnya juga ditambahin, subhanallah. Nah, di antara contoh amalan yang dilipat gandakan ketika bulan Ramadan adalah umroh di bulan Ramadan. Cuman sekarang mahal Bapak-bapak ya. Hanya orang-orang yang dipanggil oleh Allah dan dimudahkan
bisa umroh di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna umratan fi Ramadana taqdi hajjatan atau hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji atau seperti haji bersamaku. Hadis sahih riwayat Bukhari. Demikian pula bapak-bapak rahimakumullah, di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tahu artinya, Pak? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa, Pak, artinya? Pernah lupa. Apa, Pak? Lailatul Qadri, udah tahu tuh artinya. Lailatul Qadar khair apa khair? Baik. Min dari ya. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bapak-bapak, kalau 1000 bulan tuh berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun. Pak, lagi megang handphone, coba hitung. 1000 bulan dibagi 12, 1000 dibagi 12, coba hitung. Berapa? 1000 dibagi 83 tahun. Jadi bapak-bapak, kalau Allah sedang menurunkan Lailatul Qadar, kita lagi beramal soleh, kita lagi sholat, kita lagi baca Quran, kita lagi sodako, bapak-bapak. Itu pahalanya seakan-akan kita beribadah selama 83 tahun. Makanya bapak-bapak, kita itu semua akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, baik yang bobok di rumah ataupun yang iktikaf di masjid, baik yang gak sedekah ataupun yang sodakoh, baik yang dia baca Quran ataupun yang tidak baca Quran, dapat malam Lailatul Qadar. Dia akan mendapati malam Lailatul Qadar. Tapi pertanyaannya, ketika Allah menurunkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, kita lagi ngapain? Badok baik. Ya Pak Toto ya? Ngabisin kolak. Jadi bapak-bapak, kalau udah 10 malam terakhir, coba latih, cari amalan yang ringan, yang ketika bapak beramal dengan amal tersebut bapak senang, mudah, dan bisa rutin. Itu aja udah cukup. Nggak usah kayak apa, misalkan yang menurut bapak tuh berat, misalkan habis sholat taraweh sholat lagi, gitu kan ya. Sekarang kan kalau mau sedekah gampang, bisa transfer, atau misalkan bisa, ya banyak lah. Ya, sedekah berat juga Ustaz. Ya emang harus diusahakan. Ya, atau misalkan kita banyak zikir yang mudah ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir. Ya, jangan banyakin nonton film. Ya, aduh. Itu 10 malam terakhir. 10 malam terakhir tuh genjot di sepertiga malam, di setiap malam-malam ganjil. Khusus malam betul. Kalau ya. Kalau kita sudah punya siang gitu tuh. Ya, mudah-mudahan diharapkan. Tapi ya Lailatul Qadar malam. Sepertiga malam. Nah, enggak sepertiga malam saja. Malam itu sudah masuk hitungan dari ba'da maghrib. Malam. Nah, Jam 2. Kalau bapak-bapak pinter nih, saya nih kalau misalkan Allah takdirkan punya uang banyak, saya sodako setiap hari 10 hari terakhir tuh 200.000, 200.000, 200.000, kan dapat tuh pahalanya. Iya kan? Atau sodako 20.000, 20.000. Mulai dari ba'da maghrib tuh, ya Pak ya, gitu. Kalau mau iktikaf, bapak-bapak nggak mesti nginep, nggak mesti. Yang penting bapak habis sholat taraweh nih, duduk bapak zikir, ya. Bapak dengerin kajian di masjid, ya. Nggak mesti baca Quran, nggak mesti sholat. Tidak, iktikaf itu banyak macam ibadahnya. Ya bapak-bapak ya, cari yang apa tadi saya bilang,
yang ketika Bapak melakukan ibadah tersebut Bapak senang. Tapi bukan bikin ibadah sendiri. Ya. Ibadah yang sudah Allah dan Rasulnya contohkan tinggal kita kerjakan. Yang senang, yang ringan dan mudah kita kerjakan dan bisa terus menerus. Nah, berikutnya Bapak-bapak rahimakumullah, dalil di atas tadi ya, dua dalil tadi yang sudah kita sebutkan menunjukkan bahwasanya pahala di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Terlebih lagi Nabi Muhammad SAW itu lebih banyak beramal soleh di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Dari sepupu beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam segala kebaikan, dan kedermawanan beliau yang paling dermawan dan puncaknya kedermawanan beliau adalah saat bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi itulah bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak biasa dermawan, lebih dermawan lagi ketika Ramadan. Ada buka puasa nih, bapak-bapak saya mau kasih ide. Sumbang air minum saja Untuk buka puasa. Iya, nggak perlu repot-repot bapak sodako apa? Oh, gorengan ya boleh, kurma boleh, air stok tuh buat sebulan di masjid, masya Allah ya. Hah? Itu udah di stop. Ya pokoknya lomba-lomba lah. Sekarang belum ada kan? Siapa yang duluan? Nah, udah stok titip buat buka puasa, gitu bapak-bapak. Misalkan saya suplai air tehnya, saya suplai kurmanya, beli 10 kilo langsung. Tapi ya jangan ditaruh di masjid, ntar disemutin. Setiap ada buka puasa kirim ke masjid, bagi-bagi buka puasa. Ya Pak ya, gitu. Dan bapak-bapak rahimakumullah, ya ini bisa berlaku untuk orang yang mampu dan tidak mampu. Terus mudah ya. Bapak-bapak nggak bisa nyumbang nggak bisa ngasih makan orang, misalkan gorengan di kafil semua nggak bisa, ya beli aja 20.000 titip di situ. Allah itu nggak ngelihat jumlah, bapak-bapak. Allah itu melihat kesungguhan kita, keikhlasan kita. Itu bapak-bapak. Oleh karena itu bapak-bapak rahimakumullah, kita lanjutkan. Sudah seharusnya kita itu memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Kita berzikir, kita berinfak, kita bertilawah, membaca Al-Quran, kita umroh di bulan Ramadan, ya. Nah, ya, jadi banyak begitu. Nah, makanya bapak-bapak rahimakumullah, orang yang paling ya benar-benar dia itu sungguh-sungguh adalah orang yang dia dalam keadaan kurang, tapi dia bisa bersedekah. Ya. Nah ini nanti pahalanya mengalahkan orang-orang kaya. Ya, dia lagi ini ada sih cukup, cuman saya mau sedekah. Nah ini pahalanya kalau dia ikhlas, karena dia sungguh-sungguh ingin mendapatkan pahala keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bisa mengalahkan pahalanya orang-orang yang memiliki harta. Begitu bapak-bapak ya. Tadi yang keberapa tuh? 5. 4. Keempat. Udah keberapa Pak? Tadi sih terakhir berbuka puasa ya. Buka puasa. Udah berapa poin tadi saya sebutin? 6 poin. Oleh banyak amat, orang baru 2. Baru 2 bapak-bapak, ayo fokus bapak-bapak. Pak Ridwan, fokus Pak Ridwan. Ayo matanya dibuka, jangan dibiarkan tertutup. Kita masuk poin yang ketiga sekarang. Puasa bapak-bapak adalah ibadah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda bahwasannya Allah berfirman. Berarti ini apa nih? Kalau ada
teks begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, berarti hadis qudsi, ya. Kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang akan memberi balasannya. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari firman itu atau hadis qudsi ini, Bapak-bapak rahimahullah, yang Allah berkata, Allah berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untuk aku adalah yang pertama. Puasa itu ya tidak mudah dimasuki dosa riya. Dosa riya itu apa? Pamer, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, mengharapkan komentar orang, mengharapkan like, dan mengharapkan subscribe. Ya, tapi kadang-kadang bapak-bapak ada channel dakwah biar berkembang ya, walaupun uang dari YouTube-nya nggak diambil ya, begitu ya. Ini kita jadi kesal ya, jadi karena puasa tidak dimasuki pintu riya. Berbeda dengan ibadah yang lain, bapak-bapak. Orang kalau dia lagi puasa, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Kecuali dia sendiri yang ngomong. Oh iya benar. Bro, puasa nih, ya gitu ya kan. Nah itulah, ya kan, begitu ya. Dan puasa ini, bapak-bapak rahimakumullah, adalah ibadah yang kasat mata, nggak kelihatan. Masya Allah, dia lagi diem, pahalanya ngalir terus. Ya, transferan pahalanya atau rekening pahalanya ngalir terus tuh, bertambah terus. Nggak taunya dia lagi puasa, ya. Jadi selama orang tersebut dia diam, menjaga niatnya ibadah karena Allah, maka puasanya aman. Riya nggak masuk, ya. Begitu. Dan catatan, selama dia ikhlas karena Allah. Tanda-tandanya ikhlas itu, bapak-bapak, bukan berarti dia nggak mau ngasih tahu dia lagi puasa. Karena ada di dalam riwayat yang lain, Rasulullah bilang, kalau kita dihina, kita diajak berantem, diajak gelut, bilang saya lagi puasa. Diperintah suruh ngomong saya lagi puasa. Bukan berarti ketika ada kita ngasih tahu orang tersebut kita jadi riya, enggak juga. Yang penting ketika kita ngomong, misalkan kita lagi puasa ya, kita ngomong, kita jaga niat kita jaga terus, jangan sampai kita ini riya. Ada seorang ustadz ya, dia lagi ngisi kajian, mungkin itu puasa Senin, mungkin itu hari Senin atau hari Kamis. Ada penanya, Ustadz, saya perhatikan Ustadz nggak puasa. Subhanallah. Ya Pak ya. Padahal Ustadz ini lagi safar. Iya kan? Gitu. Nah ini ciri-ciri pertanyaan yang tidak baik. Kita bisa mencium orang ini, maksud bertanya tujuannya untuk apa? Ya menjelekkan, bisa menjatuhkan kehormatan seseorang, apalagi ustaz, apalagi ulama. Nih ya. Bisa jadi dia ingin ngasih tahu kayak saya dong, lagi puasa sekarang. Nah, bisa jadi kayak begitu bapak-bapak. Kadang pintu bisikan setan itu sangat luas, sangat mudah ya, begitu bapak-bapak. Nah, yang kedua, karena pahala puasa tidak terbatas. Tadi puasa Allah yang ingin membalasnya langsung. Yang pertama sebabnya karena puasa itu tidak dimasuki dengan mudah dosa riya. Yang kedua karena pahala puasa tidak terbatas. Ketika Allah mengatakan aku sendiri yang memberi balasannya, ini menunjukkan bahwasanya pahala puasa itu spesial dan tidak seperti ibadah yang lain. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat yang lain, kullu amali bani Adam yudha'af
al hasanatu asyru amsalha illa sab'imi'ati dhi'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali. Ya Pak ya. Ini bukan puasa nih. Kalau amalan ibadah seorang hamba bukan puasa, bisa Allah lipat gandakan, bisa 10 hingga 700. Ya. Allah kemudian mengabarkan kecuali puasa, karena puasa itu bagiku dan akulah yang akan memberinya pahala, sebab ia telah meninggalkan nafsu syahwatnya dan nafsu makannya karena aku. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan hal ini juga diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ya. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, kita juga perlu mengetahui bahwasanya dalam berpuasa itu ada 3 model kesabaran. Ya, dalam berpuasa ada 3 model kesabaran. Yang pertama, Bapak-bapak rahimakumullah, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Misalkan Bapak-bapak, kita lagi puasa, berangkat kerja, tiba-tiba senggolan di jalan. Ya, itulah ujian. Lagi kerja, subhanallah, bangun rumah, ya, tiba-tiba panas terik menyengat, tenggorokan sudah kering, kerontang, lalu teman-teman sepekerjaan, seprofesi dengan enaknya mereka minum es teh. Dengan enaknya dia ngepul, ya Pak ya, ngudut di balik tirai, warna hijau, ya begitu. Makanya bapak-bapak ada guyonan ya. Ini motor antik nih. Iya. Kenapa? Tiap Ramadan suka belok sendiri ke warteg gitu. Bebek. Nah itu bapak-bapak. Nah orang yang bertakwa ketika mendapatkan ujian seperti ini, dia sabar. Allah kasih double pahalanya. Yang penting bapak-bapak jangan pernah sampai menganggap, misalkan gini, ada orang nggak puasa, ya, dia bermaksud kepada Allah, terus kita merendahkan dia dengan meninggikan kita. Paham maksudnya Pak? Ya, kita jadi sombong. Nah itu salah. Kita nasehatin. Yang paling baik keadaannya ketika kita melihat orang bermaksiat, kita berdoa kepada Allah agar dilindungi dari perbuatan dia. Jangan kita merasa, puasa nih, batal. Udah batal berapa ente? Ya kan begitu. Kadang ada goyanan juga gitu bapak-bapak di bulan Ramadan, ya, terutama anak-anak sekolah nih atau anak-anak kuliahan. Ya, udah masuk 4 hari Ramadan, ya, atau seminggu Ramadan, udahnya udah jebol berapa? Wah, udah jebol 5. Wah, hebat jebol 5. Subhanallah. Ini anak-anak kurang pendidikan ya. Kurang pendidikan agama, mereka ngomong lagi itu dengan bangga di hadapan temannya, udah jebol 5. Itu kan, atau kalau ada temannya yang masih full, alhamdulillah ini masih puasa. Wah, cemen, jebolin dong 1. Ah, ini teman yang tidak baik. Ya. Begitu bapak-bapak rahimakumullah, ya. Dan yang keempat, puasa menjadi penggugur dosa. Di antara dalilnya bapak-bapak rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana
mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir. Salat 5 waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya selama dia tidak mengerjakan selama dia tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Dan hadis ini sahih riwayat Muslim. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu. Dosa seseorang yang berkaitan dengan keluarganya, dengan hartanya, dengan anak dan tetangganya akan terhapus oleh sholat, puasa, dan sedekah. Bapak-bapak rahimakumullah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu giling-giling ma taqaddama min dzambihi. Bapak-bapak sering dengar kan? Tapi nggak tahu bisa baca. Kalau disuruh lanjutin dikit-dikit bisa. Karena hadis ini masyhur bapak-bapak, terkenal di bulan Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman kepada Allah dan dia mengharap pahala kepada Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga bapak-bapak rahimakumullah, puasa akan menjadi amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Ya, apabila dia benar-benar yakin bahwa puasa tersebut memang bisa menjadi sebab penggugur dosa. Ya, begitu. Dan yang kelima, ya ini yang terakhir pada malam hari ini, orang yang puasa akan masuk surga via pintu Ar-Rayyan. Masya Allah. Bapak-bapak rahimakumullah, di surga itu ada pintu khusus, namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini hanya boleh dimasuki orang-orang yang suka puasa, ahli puasa. Ada ahli sholat, ahli Quran, ahli puasa, ahli sodaqoh, ya. Ada yang berakhlak mulia, begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fil jannati thamaniyatu abwabin. Di surga itu bapak-bapak ada 8 pintu. Fiha babun yusamma Rayyan. Di dalamnya atau di antaranya ada pintu yang diberi nama Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak ada yang bisa masuk pintu itu kecuali orang yang suka puasa, orang yang ahli puasa. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Ustaz, Ar-Rayyan itu artinya apa? Ada yang tahu apa Pak Ar-Rayyan? Lailatul Qadar aja bingung tadi Ustaz kita. Ar-Rayyan itu artinya adalah penghilang rasa dahaga atau hilang rasa hausnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menamakan pintu tersebut dengan Ar-Rayyan, dengan pintu puasa. Bukan dinamakan dengan As-Shaim atau As-Siyam, ya. Seakan-akan kalau di surga itu masih ada puasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih dengan Ar-Rayyan karena di dalam surga sudah tidak ada lagi puasa. Karena di surga nanti bapak-bapak udah nggak ada lagi ibadah, ya. Tidak ada bapak-bapak, ya, udah nggak ada sholat, udah nggak ada puasa, udah nggak ada sodaqoh. Kita kerjaannya
happy saja, senang saja, kongko saja, masya Allah, ya. Begitu. Nah inilah bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Insya Allah masih ada beberapa poin lagi, kita sambung pekan depan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan bisa memberi semangat kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Ingat bapak-bapak, jangan sampai setan masuk ke dalam hati kita untuk menjadikan kita itu berat menyambut Ramadan. Kita harus lawan, kita harus latih hati kita untuk senang. Alhamdulillah Ramadan tiba, bisa jualan kue. Oh enggak begitu. Ya. Alhamdulillah Ramadan tiba, THR juga ada. Enggak begitu. Alhamdulillah Ramadan tiba, bisnis kurmaku lancar. Enggak begitu. Iya. Alhamdulillah Ramadan tiba, gorengan melimpah. Makanya di dalam ada guyonan juga bapak-bapak, kalau bulan Ramadan itu makan kurma itu sunnah, gorengan itu wajib. Nah bapak-bapak rahimakumullah, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.